Buat para pedagang, kalian harus tahu kalau pembeli itu ketika mau beli barang yang kita jual itu nggak semudah ekspektasi pedagang ya guys. Yang kalau ditawarin langsung, ya deh sini gua beli. Enggak ya. Dramanya tuh panjang banget, berepisode-episode malahan. Sampai berapa episode? Yuk disimak. Si calon pembeli itu ketika mau beli barang pasti dia udah ngalami yang namanya masalah. Yang dimaksud masalah itu adalah masalah yang muncul karena dasar kebutuhan dan keinginan. Misal pasta gigi gue habis nih, dan gue harus beli dong, karena nggak mungkin gue sikat giginya pakai sampo kan. Nah itu yang namanya sebuah masalah kebutuhan. Terus contoh membeli karena sebuah keinginan. Misal si calon pembeli ini biasanya pakai pasta gigi merek P. Tiba-tiba ada review produk baru pasta gigi merek S yang katanya kalau pakai pasta gigi itu bisa memancarkan ketampanannya. Akhirnya muncullah keinginan dia buat beli pasta gigi itu. Nah, tanpa adanya dasar masalah kebutuhan atau keinginan ini, seorang pembeli itu nggak akan mungkin memutuskan untuk membeli sesuatu. Di sini poin pentingnya untuk seorang pedagang adalah mengiklankan produk yang lo jual itu sangat penting guys, sangat-sangat penting. Tujuannya jelas ya, untuk ngasih tahu ke masyarakat, ke orang-orang ya, tentang produk yang lo punya dan menarik mereka supaya kepo sama produk kalian. Apalagi produk kalian itu baru. Nah, ini penting banget. Terus yang kedua, information search. Kalau produk yang mau dibeli si calon bayar itu adalah barang yang udah dia tahu atau biasa dia pakai, biasanya keputusan buat beli itu nggak pance. Tapi kalau itu adalah produk baru buat dia ya, si calon pembeli itu akan cari info ke sana sini, misal browsing, tanya-tanya temen, dan lain-lain. Jadi di episode ini nih, si pedagang bisa nih promosiin produk kalian pakai jalur mode of mouth atau minta bantuan ke orang-orang kalian ya, ke teman-teman kalian untuk nge-reviewin produk kalian lewat sosmed mereka. Jadi ketika calon buyer ini searching produk yang mereka cari, produk kalian bisa muncul jadi salah satu produk recommendation ya, yang sesuai dengan apa yang mereka cari gitu. And then episode ketiga, evaluasi. Setelah si buyer searching ke sana sini, tanya sana sini, dia akan memilih produk terbaik versi dia yang bakalan dia beli. Nah, saran buat para pedagang nih ya. Sekarang kita berada di zaman dimana informasi bisa menyebar secepat angin. Jadi jangan jual barang fake yang harga sama keadaan barang itu nggak sesuai. Atau jangan juga jual produk yang berbahaya terutama buat kesehatan. Misalnya kayak makanan atau kosmetik yang ada bahan-bahan dilarang sama BPOM. Karena kalau sampai si calon buyer ini menemukan testimoni yang kurang baik dari buyer atau pembeli sebelumnya tentang produk kalian, that's really not good. Info-info apapun itu gampang banget didapat di internet. Terus juga kalau barang yang kalian jual itu merugikan buat pembeli, ya pasti barang kalian akan stop terjual dan stop produksi. Lalu episode keempat, purchase. Kalau si calon buyer udah milih-milih tuh mana produk yang mau dia beli, dia akan langsung beli kalau nggak ada pertimbangan lagi. Tapi kalau masih ada pertimbangan karena hal-hal tertentu, keputusan dia untuk membeli akan butuh waktu lagi dan kita nggak bisa memprediksi waktunya dia buat beli itu kapan. Nah, biasanya buat para pedagang, khususnya para sales marketing, ada satu tahapan yang sangat penting yang biasa sales marketing ini lakukan, yaitu follow up. Karena kalau calon pembeli ini dibiarin begitu aja dan gak ada tindakan follow up sama sekali, padahal tinggal satu langkah buat ambil keputusan dia buat beli itu produk nih, kebanyakan sih bakal lepas gitu aja. Nah, ini yang harus banget ya diketahui sama para pedagang. Lalu yang terakhir soal kepuasan pembeli. Ini flashback ke episode 3 tadi, evaluasi alternatif. Kalau evaluasi alternatif ini, calon pembeli sebatas mengevaluasi informasi yang diperoleh. Nah, dan kalau di pasca pembelian ini, si pembeli ini akan mengevaluasi keputusan dia ke depannya ya. Gimana? Dia akan memutuskan untuk jadi repeater atau enggak. Yang artinya kalau dia puas, dia akan beli lagi. Tapi kalau dia nggak puas, ya orderan dikurangin atau bahkan stop order. Bicara soal kepuasan ini jangkauannya luas ya pemirsa. Oke, itu dulu bahasan di video ini, semoga bermanfaat. Mohon partisipasi kalian ya guys buat channel ini. Subscribe and give me your like. Kolom komentarnya juga mari diramaikan. Thank you yang udah mampir dan nonton sampai habis. Semoga kita semua ya selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam setiap urusan kita masing-masing. Amin. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys. Bye.